Halo semua anak-anak kelas 6A, kita kembali lagi bertemu dengan Ibu Ayunda. Tapi pada pertemuan hari ini, Ibu Ayunda tidak lagi menjelaskan materi, karena hari ini kita akan melakukan formatif yang pertama ya dari pembelajaran agama. Kita sudah belajar banyak sekali ya, dan akhir-akhir ini kita kembali membahas tentang bagaimana Allah itu berdaulat dalam kehidupan para martir. Kita belajar tentang apa itu martir dan lain sebagainya. Fokus kita kepada martir, begitu ya. Nah, hari ini kita mau uji nih pemahaman kita selama kita sudah belajar agama, begitu ya. Nah, Ibu Ayunda sudah lampirkan LKS formatif hari ini ya. Tapi Ibu Ayunda tekankan kepada anak-anak yang belum mengerjakan latihan soal sebelum formatif ini pada pertemuan sebelumnya, silakan selesaikan. Karena tanpa anak-anak melihat kembali, mengerjakan kembali materi yang Ibu Ayunda berikan pada minggu lalu, anak-anak akan kesulitan mengerjakan formatif ini. Karena formatif ini kita akan kerjakan secara langsung. Ya, Ibu Ayunda akan temani anak-anak melalui Zoom meeting ya. Bu, boleh buka buku tidak? Diharapkan tidak. Nah, karena Ibu Ayunda sudah pernah bahas. Namun ya, Ibu Ayunda beri kelonggaran, boleh silakan. Tapi pastikan anak-anak belajar dari pengalaman sebelumnya. Lihat kembali materi atau latihan soal yang Ibu Ayunda berikan, karena Ibu Ayunda sudah berikan masukan kepada anak-anak. Pastikan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, karena kita sudah pernah latihan sebelumnya. Ya, nah anak-anak untuk pertemuan hari ini Ibu Ayunda mau kita bertemu pukul 10 ya, bukan setengah 11. Pukul 10 tepat kita sudah join Zoom agama. Supaya kita bisa mengerjakan formatifnya dengan waktu yang lebih lama dan bersama-sama seperti itu ya. Nah, Ibu Ayunda akan jelaskan. Akan ada beberapa poin ya. Ini mind mapping ya tentang martir. Tapi Ibu Ayunda harap anak-anak menjawab dengan bahasa anak-anak sendiri, tidak lagi menyalin dari PPT yang Ibu Ayunda berikan atau dari video yang pernah Ibu Ayunda berikan. Gunakan bahasamu sendiri. Kita uji pemahaman kita setelah Ibu Ayunda sudah jelaskan semua bagaimana anak-anak bisa menyaring, memahami setiap materi yang Ibu Ayunda berikan ya. Akan ada 6 kolom ya, 6 kotak ya. Di dalamnya itu ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan martir ya. Pusatnya itu martir yang warna pink. Karena memang kita sedang belajar tentang martir begitu ya. Pertanyaan pertama yang di bagian biru. Apa sih arti kata martir? Gunakan bahasamu sendiri ya nak ya. Karena kita kemarin sudah belajar, Ibu Ayunda sudah izinkan kamu salin dari pertanyaan dari soal-soal Ibu Ayunda, dari materi Ibu Ayunda. Tapi kali ini gunakan bahasamu sendiri dengan pengertianmu sendiri. Martir itu apa? Lalu yang kedua, yang sebelah pitch ya. Yang pitch itu sebutkan 3 nama martir. Tokoh martir yang kisahnya berkesan bagimu. Kita kemarin sudah belajar 12 para tokoh martir ya. Dengan cara matinya itu luar biasa sekali karena mempertahankan iman percaya mereka kepada Kristus karena mereka memberitakan Injil. Nah, dari 12 itu anak-anak pilih 3 saja yang paling berkesan, tuliskan saja namanya. Lalu yang ketiga yang warna ungu ya, setelah anak-anak tuh tahu ya kan, kemarin sudah belajar penderitaan mereka, bagaimana cara mereka mati dan lain sebagainya. Nah, anak-anak bisa simpulkan. Tuliskan 3 bentuk penderitaan yang dialami oleh para martir selama mengabarkan Injil Tuhan. Jadi penderitaan-penderitaan apa saja yang mereka alami? Sebutkan 3 dengan bahasa anak-anak sendiri. Lalu yang warna hijau akan membahas ya salah satu tokoh martir, yaitu siapakah Stefanus. Anak-anak jelaskan dengan bahasa anak-anak sendiri siapa itu Stefanus. Ya, selanjutnya warna orange. Karena berkaitan dengan Stefanus, kita pernah belajar di Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 di mana di situ dijelaskan tentang tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Stefanus. Nah, anak-anak jelaskan. Ya, kita sudah pernah belajar tuduhan yang diberikan kepada Stefanus apa saja. Lalu, tuliskan 1 poin saja pembelaannya Stefanus itu seperti apa. Dari tuduhan yang diberikan 1 saja. Nah, yang terakhir, mengapa para martir mau memberikan hidupnya untuk mengalami penderitaan bagi Allah? Kenapa sih para martir itu rela mati demi mengabarkan firman Tuhan? Ya, kenapa? Apa alasan mereka? Lalu yang terakhir, kita mau jelaskan bagaimana Allah itu berdaulat atas kehidupan para martir. Ya, Ibu Ayunda sudah jelaskan. Oleh sebab itu, sebelum mengerjakan formatif ini, anak-anak perlu melihat kembali latihan soal sebelumnya. Ibu Ayunda sudah kasih review penjelasan dari setiap soal yang pernah Ibu Ayunda berikan.
pastikan anak-anak sudah melihat reviewnya dulu baru mengerjakan ya. Nah, anak-anak boleh kerjakan dengan menulis dengan tangan di buku tulis kalian, atau print dulu baru tulis tangan boleh, atau anak-anak boleh langsung ketik dengan menggunakan Google Docs. Ya, itu pilihan anak-anak. Jangan lupa kirimkan formatif ini ya langsung ya hari ini, tolong sekali selesai langsung dikirim. Paling lama Ibu Ayunda tunggu sore, kalau tidak hari Kamisnya Ibu Ayunda tunggu paling lama, tidak ada yang menunda lagi. Karena terlalu banyak anak-anak sekarang yang menunda pekerjaan yang Ibu Ayunda berikan, nanti akan semakin banyak. Jadi pastikan tidak menunda pekerjaan, kerjakan dengan sungguh-sungguh saat kita tatap muka nanti ya, siapkan. Jadi pastikan semua ikut tatap muka untuk mengerjakan formatif. Oke, selamat mempersiapkan diri untuk formatif anak-anak. God bless you.